wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini aku ingin menepati janjiku, karena aku ada janji nih, ingin membuat konten tentang jabatan aku sendiri ya. Jadi aku itu adalah seorang statistisi ahli pertama di Kementerian Perhubungan. Nah, aku ingin sharing mengenai apa sih itu jabatan statistisi ahli pertama dan bagaimana SKB-nya itu sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin berjuang atau pengen tahu lebih dalam mengenai apa itu jabatan fungsional statistisi ahli pertama, semoga nantinya penjelasanku kali ini dapat setidaknya memberikan secercah harapan atau pencerahan bagi kalian yang masih awam banget mengenai apa sih itu jabatan fungsional statistisi ahli pertama. Oke, tidak usah berlama-lama ya guys. Jadi jabatan fungsional statistisi ahli pertama itu adalah sebuah jabatan yang pembina utamanya itu ada di instansi Badan Pusat Statistik. Nah, jadi biasanya jabatan ini itu latar belakang pendidikannya adalah S1 Statistika atau Matematika atau yang serumpun lainnya. Nah, bagi kalian yang mendaftar di jabatan ini, dimanapun instansi yang kalian lamar, baik itu di Kementerian Agama, Kemenhub, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu semuanya sama gitu loh, karena jabatan ini itu terpusat atau instansi pembinaannya itu ya semua kementerian atau lembaga itu terpusat di satu instansi ini, yaitu di Badan Pusat Statistik. Dan for your information, karena aku seorang jabatan statistisi ahli pertama di Kemenhub, jadi aku ingin membahas mengenai soal atau kisi-kisi lah yang nantinya akan keluar di SKB jabatan. Nah, asal kalian ketahui, SKD CPNS itu kan yang bisa lolos ke SKB jabatan atau yang lainnya itu kan sebanyak 3 kali formasi. Jadi nantinya jika yang dibutuhkan satu, berarti hanya 3 ranking teratas yang memenuhi passing grade yang bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap SKB. Nah, sebenarnya aku ingin spill ke kalian bahwa di jabatan statistisi ahli pertama itu ada aplikasi di Play Store yang kalian bisa download secara gratis, yaitu Kamus Fungsional Statistisi. Kalau nggak salah nanti akan aku tampilin di video ini ya penjelasannya. Di situ ada banyak banget yang bisa kalian pelajari mengenai tupoksi seorang statistisi terampil, statistisi ahli pertama. Oh iya, kalau statistisi terampil itu background pendidikannya yaitu seorang D3 statistika atau matematika. Kalau ahli pertama itu yang S1-nya. Jadi di aplikasi itu, Kamus itu, kalian bisa baca secara detail tupoksinya kalian nanti di sana ngapain aja, terus kayak ya sedikit tidaknya itu tahulah gambaran nantinya menjadi seorang statistisi ahli pertama. Oke, nanti akan aku lanjutin ya. Kalian harus download aplikasi itu dulu. Oke, nama aplikasinya kalian bisa download Kamus Fungsional Statistisi di Play Store kalian. Nah, di situ ada statistisi ahli dan terampil. Kalian pilih yang ahli. Kalau kalian dari S1, kalian pilih pendidikan. Nah, karena kalian itu lulusan S1 statistika misal nih ya, berarti kalian tinggal pilih yang pendidikan lalu pilih yang sarjana. Nah, ini nanti kalian ijazah kalian sendiri itu nanti akan auto mendapatkan nilai angka kredit 100. Jadi nantinya kalian habis CPNS itu, PNS diangkat menjadi fungsional statistisi ya, kalian udah punya tabungan sebanyak angka kredit nilainya 100 itu tadi guys, seperti itu. Jadi tabungan kalian udah 100 tanpa kalian sadari, seperti itu untuk pendidikannya. Oke? Nah, lanjut kita cek yang penyediaan data dan informasi statistik. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kegiatan. Nah, kalian itu persiapan mulai dari pengumpulan, analisis, terus interpretasi, itu ada angka kreditnya sendiri-sendiri gitu loh guys. Jadi memang setiap kegiatan kita itu harus
harus kita itu rajin gitu merecordnya biar kita itu dapat angka kredit. Nah, misal ini nih penyediaan data dan informasi statistik yang tahap persiapan, mengumpulkan bahan informasi pendukung untuk kegiatan statistik. Nah, ini bukti fisiknya berupa dokumen. Nah, kalian bikin dokumen misal nih surat penyampaian data apa gitu. Ya, kalian dapat angka kredit seperti itu. Terus kalian ada surat tugas dari atasan yang kalian harus pergi menganalisis atau mengumpulkan data, itu juga dapat angka kredit seperti itu. Nah, ini contoh yang persiapan mengenai mengatur alokasi dokumen, peralatan sensus, survei dan sebagainya. Untuk bukti fisiknya yaitu bukti fisik berupa jadwal kegiatan atau observasi survei yang dilegalisir oleh atasan. Jadi memang tahap persiapan mulai dari surat tugas, terus survei kalian nantinya, legalisir yang sudah dilegalisasi oleh atasan kalian, jadwal kegiatan kalian, semua kegiatan kalian mulai dari persiapan itu ada angka kreditnya. Jadi jangan khawatir, menjadi seorang statistisi itu sangat-sangat besar kemungkinan menjadi seorang kaya akan angka kredit kalau rajin sih. Nah, ini contoh pengumpulan data yang bukti fisiknya jumlah laporan survei. Jadi itu surveinya nanti itu ada berapa objek seperti itu guys. Jadi memang semua kegiatan seorang statistisi ahli pertama itu memang berangka kredit. Jadi jangan khawatir, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini tahap kedua guys. Yang tahap tadi kan persiapan, ini tahap pengumpulan data. Nah, pengumpulan data sendiri kan juga akan dapat angka kredit guys. Jadi yaitu meskipun angkanya kecil-kecil ya, tapi ya lumayan kalau dikumpulin. Kalau misal kalian rajin dalam artian tuh dari awal runtut, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan, hingga nantinya kalian tahap sampai akhir pengolahan, penyajian dan publikasi, itu semua ada angkanya. Nah, ini yang tahap pengolahan. Nah, pengolahan ini contohnya bukti fisiknya yaitu pengolahan entry dan tabulasi yang dilegalisasi oleh atasan. Jadi nanti kalian kerja itu ngolah, masukin data aja lo dapet angka kredit sebesar 0,5 satu kesatuan data ya. Nah, kalau misal ada banyak objek yang kalian analisis ya nantinya kalian akan dapat lebih banyak gitu. Jadi istilahnya itu kalian lakon itu pasti ada nilainya, asik. Nah, ini contoh pengolahan yang bukti fisiknya itu tentang penyuntingan atau editing, penyandian atau coding. Nah, kayak tadi kan entry data. Nah, ini kalau misal kalian itu analisisnya menggunakan software R yang harus coding. Nah, codingan kalian itu nanti juga ada nilainya guys, gitu. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri ya mengenai runtutan menjadi seorang statistisi ahli pertama. Di sini tuh lengkap banget. Jadi tuh kalian nantinya nggak bingung gitu harus ngapain, harus kegiatan apa aja sih yang berangka. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, tadi kan tahap pengolahan. Dan kita coba cek yang tahap penyajian dan publikasi. Nah, penyajian ini nanti ya kalian menyajikan ke ruang publik gitu loh. Nanti kalian unggah atau upload di web resmi instansi kalian atau di PPID instansi kalian masing-masing. Ini contohnya itu bukti fisiknya peta tematik ya. Jadi peta tematik itu kayak outputnya lah, itu nanti juga ada nilainya. Misal kalian bikin, aku nggak bikin berupa peta tematik aja mbak, aku juga bikin berupa grafik, berupa flowchart, itu pun sendirian nanti akan ada nilainya masing-masing seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar rajin, aku tekanin ya. Jadi memang rajin dan konsisten itu sih yang, karena kita tuh kayak kerja itu nggak atas
kemauan atasan gitu loh. Nantinya kita kerja itu ya kita mengkoordinir diri kita sendiri, aku mau ngapain ya, aku ngerjain apa ya hari ini, seperti itu guys. Jadi jangan harap kalian hanya menunggu atasan doang ya, nanti kalau kalian hanya nunggu ya kalian nggak akan dapat angka kredit gitu loh. Jadi kalian harus menginisiasi sendiri, kalian mau ngapain di sini, kalian mau analisis apa yang sesuai dengan instansi kalian butuhkan, seperti itu guys contohnya. Nah ini yang penyajian dan publikasi bukti fisik berupa cover, publikasi, daftar isi. Nah kalian dalam bentuk buku, laporan itu juga akan ada angka kreditnya sendiri. Jadi benar-benar semua kegiatan, mulai dari kita nyiapin, mulai dari kita entry data, kita bikin draft matrix data, itu semuanya ada, mulai sampai dengan publikasi itu semuanya ada guys. Nah ini setelah kita menyusun, kan udah selesai tuh ya satu kesatuan, mulai persiapan pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan publikasi. Sampai sini semoga paham ya. Lanjut ke 3, yaitu mengenai analisis statistik itu sendiri. Nah ini tuh lebih ke inovasi kalian sih. Jadi ya memang harus itu sih, kita harus berani memulai gitu. Nanti kalian baca sendiri ya mengenai analisis statistik itu sendiri. Kayak kalian nanti buat inovasi, membuat estimasi parameter, outline publikasi, mengumpulkan literatur, dan lain sebagainya. Lanjut ke pengembangan profesi statistik. Nah nantinya kalian akan dituntut, kalau misal udah senior lah, katakanlah kalian udah naik menjadi bukan seorang ahli pratama lagi, menjadi seorang madya. Nah nantinya kalian akan dituntut untuk membuat sebuah karya tulis. Nah ini yang terakhir, kalau misalnya kalian mau kuliah lagi dari S1 ke S2, nah aku saranin kuliahnya itu harus linear ya guys, jadi biar diakui gitu. Jadi jangan ngati-ngati kalian ambil S2 akuntansi gitu, jangan. Jadi ambil S2 statistika. Nah kalian kuliah itu sendiri nanti akan mendapat angka kredit sebesar 10 aja, padahal kalian kuliah S2 itu 2,5 tahun ya. Jadi selama 2,5 tahun itu kalian mengumpulkan angka kredit 10 kalau misalnya kalian lulus dari S2 linear statistika, seperti itu guys. Jadi memang kalian harus baca sendiri mulai dari awal sampai akhir. Oke, lanjut ya guys. Setelah kalian ketahui dan download aplikasi tersebut di Play Store atau App Store kalian, apalah itu, kalian wajib banget pelajari, karena SKB jabatan itu kan berpengaruh lebih banyak daripada yang SKD kan. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan, apalagi yang SKD-nya itu pas-pasan ranking 3 dari ranking 1 lah istilahnya. Jadi memang kalian harus genjot di SKB jabatan. Nah mengenai SKB jabatan di statistisi ahli pertama sendiri, itu aku saranin ke kalian untuk pelajari pelajaran-pelajaran kalian waktu semester awal atau semester dasar. Nah aku kemarin itu belajar, karena aku lulusan S1 Statistika Brawijaya, jadi aku belajar bukunya Suntoyo. Pasti anak statistika tahu lah ya buku ini, Suntoyo Yitno Sumarto, dasar-dasar statistika. Nah aku kemarin hanya belajar buku ini aja guys. Jadi alhamdulillah keluar semua, dalam artian ya ada sih yang cap-cip-cup, tapi sebagian besar aku tahu gitu loh, maksudnya ini nanti larinya kemana atau pembahasannya itu materi apa aja, seperti itu guys. Jadi aku langsung buka buku ini ya. Jadi itu kayak SKB jabatan statistisi ahli pertama, itu kalian tinggal pelajari aja materi-materi dasar tentang statistika itu sendiri, seperti penanganan data, soal rincian lokasi, ukuran penyebaran data, terus tentang peluang dan sebaran peluang itu ada guys. Jadi kayak binomial, normal, Poisson itu ada gitu loh. Nantinya kalau tahunku pada tahun 2018 itu keluar seperti itu. Lalu sebaran hipotetik dan nilai harapan perubahan acak,
sebaran statistik dan pendugaan parameter, sebaran perubahan ganda, pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis itu juga gimana ya? Banyak gitu, soalnya tuh nggak cuma satu, dan interpretasi itu juga penting kalian pelajari. Kalau misal kalian udah lupa, kalian buka lagi buku catatan kalian pas kuliah kemarin. Jadi tuh kayak interpretasi tuh kita nanti dihadapkan dengan soal yang hanya H1. Nah, nanti kalian interpretasikan itu ke dalam bahasa sehari-harinya itu apa, seperti itu. Jadi memang kalian harus cermati atau buka-buka lagi materi-materi kalian waktu semester awal. Oke? Nah, yaudah, cuman itu aja, sama dasar-dasar analisis ragam seperti regresi linear, regresi berganda, seperti itu. Analisis ragam satu arah, dua arah, terus analisis ragam untuk pengujian dua nilai tengah. Jadi tuh bener-bener aku hanya belajar dari buku ini aja. Alhamdulillah kemarin juga nggak terlalu banyak kesulitan. Selain materi-materi awal, aku juga tekanin ke kalian juga harus belajar mengenai matematika dasar juga. Ya, gimana ya? Matematika dasarnya anak statistik, paham lah ya kalian yang aku maksud di sini. Jadi memang bener-bener kalian harus kuasai dulu yang dasar-dasar. Nah, insya Allah nanti jika ada pengembangan atau perubahan soal, itu pasti ya akan ada kaitannya seperti itu, guys. Jadi pelajari yang dasar-dasar aja sih menurutku. Dan ada yang tanya, Kak, kalau semisal pengetahuan atau soal-soal tentang instansi ada enggak? Misalnya aku daftar Kemenhub, nanti tuh di jabatannya itu ada enggak tentang pengetahuan tentang Kemenhub itu sendiri? Jawabannya enggak ada ya, guys. Jadi benar-benar jabatan murni. Jadi memang kalau kalian daftar di jabatan statistik ahli pertama, ya kalian cuman ada soal SKB jabatan itu tentang statistika, matematika itu doang yang berkaitan dengan jabatan kalian. Jadi nggak ada soal nantinya itu tentang Kemenhub ada berapa subsektor, Kemenhub Menteri Perhubungannya namanya siapa, itu nggak ada ya soal tentang seperti itu. Jadi nggak usah kalian ribet pelajari hal semacam itu. Kalian cukup pelajari materi-materi dasar waktu kalian kuliah kemarin. Oke? Singkat, padat, dan jelas kan. Jadi pada intinya itu apapun jabatan kalian yang kalian lamar, aku tekanin ke kalian semua ya, fokus aja ke jabatan kalian. Jika ada yang nyeleneh, nantinya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian nggak bisa, ya udah berarti kan cip-cup aja gitu loh, guys. Oke, cip-cup. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan singkat padat jelasku mengenai jabatan statistisi ahli pertama, terutama soal SKB-nya. Dan aku harap kalian semuanya bisa lancar sampai rankingan, sampai nanti kalian pengurusan berkas lolos hingga akhir, amin. Dan aku minta maaf kalau semisal dalam penjelasanku kali ini ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang jelas. Kalian bisa komen di bawah video ini, oke? Kurang lebihnya mohon maaf, formal banget. Ya udahlah, terima kasih. Dadah, good luck guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.